Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya, Belajar IPA Asik dan Menyenangkan bersama Bapak AS. Untuk sobat pembelajar yang baru bergabung, jangan lupa dibantu channel ini dengan cara tekan subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya ya, agar sobat-sobat pembelajar mendapatkan notifikasi video pembelajaran terbaru dari saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi tentang suhu dan perubahannya. Langsung saja kita masuk ke materi, yaitu suhu dan perubahannya. Di dalam suhu, yang akan kita bahas pertama adalah konsep suhu itu tidak sama dengan panas, di mana panas merupakan salah satu bentuk energi yang mengalir, sedangkan untuk suhu merupakan derajat ataupun tingkat energi panas suatu benda. Nah, untuk mengukur suhu kita menggunakan termometer. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari termometer. Termometer ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu thermos, artinya panas. Sedangkan meter artinya adalah mengukur. Jadi termometer adalah alat ukur suhu. Prinsip kerja dari termometer yaitu sifat termometrik zat, di mana volume zat akan berubah apabila dipanaskan ataupun didinginkan. Selanjutnya, energi panas menyebabkan molekul zat cair bergerak menjauh, sehingga jarak molekulnya renggang dan volume bertambah, sedangkan massa zatnya tetap. Ini merupakan contoh dari termometer. Macam-macam termometer, ada termometer ruangan, termometer suhu, termometer air raksa, dan termometer alkohol. Zat cair pengisi termometer di sini ada dua, yaitu air raksa dan alkohol. Kita bahas satu persatu. Air raksa yang pertama tidak membasahi dinding pipa kapiler, mudah dilihat karena mengkilap. Yang kedua, cepat mengambil panas dari suatu benda yang sedang diukur. Yang ketiga, jangkauan suhunya cukup lebar. Titik bekunya min 40 derajat Celcius dan titik didihnya 36 derajat Celcius. Yang terakhir, volume air raksa berubah secara teratur. Sedangkan di alkohol, keuntungannya yang pertama adalah harganya murah. Yang kedua, lebih teliti. Untuk kenaikan suhu yang kecil, alkohol mengalami perubahan volume yang besar. Yang ketiga, dapat mengukur suhu yang sangat rendah, sebab titik beku alkohol min 130 derajat Celcius. Sedangkan kerugian dari alkohol yang pertama, membasahi dinding kaca. Yang kedua, titik didihnya rendah, yaitu 78 derajat Celcius. Yang ketiga, alkohol tidak berwarna, jadi perlu pewarna agar dapat dilihat. Zat cair pengisi termometer, pasti kita selalu bertanya ataupun kita memiliki pertanyaan, mengapa bukan air saja yang digunakan sebagai pengisi termometer? Secara air itu mudah didapatkan di mana saja. Namun ternyata karena air memiliki sifat anomali, sebagian besar zat akan memuai jika dipanaskan. Akan tetapi pada suhu 0 derajat sampai 4 derajat Celcius, air justru mengalami penyusutan. Ini adalah sifat dari anomali air, yaitu grafik hubungan volume dengan suhu air. Salah satu akibat anomali air, pada musim dingin, sungai ataupun laut hanya membeku pada permukaannya, sedangkan bagian dalam tidak beku,
sehingga ikan dan berbagai biotanya tetap bertahan di musim dingin. Seperti gambar yang ada di depan layar ini, bisa kita lihat bahwasanya hanya bagian atas yang mengalami pembekuan, sedangkan di bagian bawah air tetap tidak membeku dan biota ikan ataupun tumbuhan yang ada di dalam air akan hidup seperti biasanya. Skala termometer. Di sini skala termometer dibagi menjadi 4, ada derajat Celcius, derajat Fahrenheit, derajat Reaumur, dan derajat Kelvin. Di mana masing-masing skala termometer ini ada titik tetap atas dan titik tetap bawahnya. Dasar penetapan batas atas di mana suhu air pada saat mendidih. Sedangkan dasar penetapan batas bawahnya pada saat suhu air membeku. Atau juga ada penetapan angka bersifat arbiter sesuai kehendak dari si penemu. Kita lihat satu persatu. Derajat Celcius memiliki titik tetap bawah yaitu adalah 0 derajat Celcius. Titik atas derajat Celcius adalah 100 derajat Celcius. Selanjutnya, titik tetap bawah dari Fahrenheit adalah 32, titik tetap atas dari Fahrenheit adalah 222. Sedangkan titik tetap bawah di Reaumur adalah 0, titik tetap atas Reaumur adalah 80. Yang terakhir adalah Kelvin. Titik tetap bawahnya adalah 273 dan titik tetap atas Kelvin adalah 373. Skala termometer kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah termometer Celcius. Dibuat oleh Anders Celsius dari Swedia pada tahun 1701 sampai 1744. Titik tetap atas menggunakan air yang sedang mendidih yaitu 100 derajat Celcius. Sedangkan titik tetap bawah menggunakan air yang membeku atau es yang sedang mencair pada keadaan 0 derajat Celcius. Yang terakhir, perbandingan skalanya yaitu 100. Nomor 2, termometer Reaumur. Dibuat oleh Reaumur dari Prancis pada tahun 1731. Titik tetap atas menggunakan air yang mendidih yaitu 80 derajat Reaumur. Titik tetap bawahnya menggunakan es yang mencair yaitu 0 derajat Reaumur. Dan yang terakhir, perbandingan skalanya adalah 80. Yang ketiga, termometer Fahrenheit. Dibuat oleh Daniel Gabriel Fahrenheit dari Jerman. Titik tetap atas menggunakan air mendidih yaitu 212 derajat Fahrenheit. Sedangkan titik tetap bawahnya menggunakan es mencair yaitu 0 derajat Fahrenheit. Dan perbandingan skalanya sebesar 180. Skala yang terakhir yaitu termometer Kelvin. Dibuat oleh Kelvin dari Inggris pada tahun 1848 sampai 1954. Titik tetap atas menggunakan air mendidih yaitu 373 Kelvin. Titik tetap bawah menggunakan es mencair 273 Kelvin. Perbandingan skalanya adalah 100. Konsep konversi skala suhu bisa dilihat di sini yaitu suhu tadi ada Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Masing-masing memiliki titik tetap atas dan titik tetap bawah. Sehingga memenuhi rumus TA dikurang TB per TX dikurang TB sama dengan TA dikurang TB per TY dikurang TB. Dimana keterangannya TA adalah titik tetap atas, TB merupakan titik tetap bawah, TX adalah skala yang diketahui, TY merupakan skala yang
ditanyakan. Ataupun kita bisa menggunakan rumus T derajat Celcius sama dengan 5/9 buka kurung T derajat Fahrenheit dikurang 32. Yang kedua, T derajat Fahrenheit sama dengan 9/5 T derajat Celcius ditambah 32. Yang ketiga, T derajat Celcius sama dengan 5/4 dikali T derajat Reaumur. Yang keempat, T derajat Reaumur sama dengan 4/5 dikali T derajat Celcius. Yang kelima, T derajat Celcius sama dengan T Kelvin dikurang 273. Yang terakhir, T Kelvin sama dengan T derajat Celcius ditambah 273. Di sini saya berikan soal sebanyak 5 dan saya akan coba menjelaskan soal nomor 1. Soal nomor 1 ini berarti hubungan antara derajat Fahrenheit dengan derajat Celcius. Sehingga kita menggunakan rumus T derajat Celcius sama dengan 5/9 buka kurung T derajat Fahrenheit dikurang 32. Di dalam soal ini sudah kita ketahui bahwasanya derajat Fahrenheit memiliki nilai 122 derajat Fahrenheit dan dia akan kita rubah ke derajat Celcius. Kita masukkan saja 5/9 buka kurung, karena Fahrenheit nilainya 122 sehingga kita tulis 122 dikurang 32 sama dengan 5/9 dikali 90. 90 dikali 5 450, kita bagi 9 sehingga hasilnya sama dengan 50 derajat Celcius. Untuk soal nomor 2 dan nomor 5 silahkan untuk ananda-andanda mengerjakannya dan tolong di komen berapa hasil dari jawaban ananda-ananda sekalian. Suhu tubuh dan kesehatan. Nah, demam 37 derajat Celcius. Yang pertama, suhu tubuh normal menyatakan 36 sampai 37 derajat Celcius. Ini disebabkan tubuh memproduksi panas yang lebih banyak dibanding pengeluaran panas oleh tubuh itu sendiri. Peringatan dari tubuh bahwa sedang terjadi perang melawan virus ataupun bakteri patogen yang bisa merugikan tubuh kita. Nih, apa yang saya harus lakukan ketika demam, dokter? Di sini ada seorang anak yang demam dan dia menanyakan kepada dokter apa yang harus dilakukannya. Dokter pun menjawab, demam akan mengeluarkan lebih banyak cairan tubuh sehingga tubuh menjadi rawan dehidrasi. Banyak-banyaklah minum air putih dan mengkonsumsi buah untuk mengimbangi cairan tubuh yang dikeluarkan. Nah, tips dari dokter, yang pertama, hindari memakai selimut yang tebal, sebab hal tersebut justru menghambat proses pelepasan panas dari tubuh kita. Dan yang kedua, beristirahatlah. Cukup sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.